Pemirsa, saya telah sedang berada di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, ya, untuk menanyakan progres laporan saya terhadap Pak Joko Widodo, ya. Yang pertama, dugaan penyebaran berita bohong terkait dengan bantahan Pak Kasmujo dalam peranannya dalam membimbing skripsi maupun pembimbing akademik Pak Joko Widodo. Jadi saya sudah mendapatkan ini surat, ya, SP2HP, ya, perkembangan penyelidikan. Nah, ada beberapa tahapan lagi yang akan dilakukan, mengambil keterangan Pak Kasmujo, mengambil keterangan Bung Dipo Nurbahagia, seorang jurnalis Kompas TV. Semoga ini, ya, tetap ditindaklanjuti, ya. Karena apa? Karena azas equality before the law, bahwa semua warga negara di Republik ini itu memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam hukum. Oleh karena itu kami menghimbau kepada Pak Prabowo Subianto, kepada Kapolda DIY, ya, untuk terus melanjutkan laporan kami tanpa ragu-ragu, ya, karena ya kami mendesak ada perlakuan yang sama terhadap seluruh laporan warga. Oleh karena itu, ya, ini sudah kami dapatkan, ya, saya dapatkan, ya, SP2HP. Selanjutnya kami minggu depan mungkin, ya, setelah dari Jakarta, kami akan ke Dirkrimum. Kalau ini kasus laporan terhadap dugaan penyebaran berita bohong, ini kan ITE, ya. Kasus ITE ditangani oleh Dirkrimsus Polda DIY. Nah, laporan kami yang kedua terhadap dugaan skripsi palsu itu di Dirkrimum Polda DIY. Minggu depan kita akan datang lagi setelah dari Jakarta. Karena kami perlu berada di Jakarta terkait dengan desakan kami kepada Kemendikbud, ya, untuk mengklarifikasi surat penyetaraan SMK dari saudara Wapres Gibran, ya, Wapres Gibran yang menyetarakan kursus UTS Insert dengan ijazah SMK. Oleh karena itu kita akan kembali lagi. Oke, sekian dulu. Semoga kita diperlakukan sama oleh kepolisian dan kepolisian semakin profesional, transparan dan objektif, tidak tebang pilih, tidak memandang bulu, tidak melihat-lihat siapa yang melaporkan dan dilaporkan. Lanjutkan, ya, Polda DIY, semoga semakin profesional, transparan dan akurat. Racikan berita. Memang sengaja. Sengaja ya? Sengaja ya? Penonton kecewa. Penonton kecewa. Halo pemirsa, pulang aja pemirsa. Pemirsa nggak jadi sidang pemirsa, pulang aja. Jadi ada peristiwa di mana KPU mengangkat kuasa baru yang dari jaksa pengacara negara. Nah, saya keberatan kalau kuasa dilakukan dua-dua. Kan KPU udah nunjuk kuasa, sementara nunjuk juga kejaksaan. Itu menurut hukum acara tentang kuasa, itu harus ditarik yang kuasa yang lama. Itu pasal 18, 16 KUH Perdata. Jadi setiap pengangkatan kuasa baru otomatis kuasa lama ditarik.
Maka saya minta harus berlaku salah satu, yang jaksanya kah atau yang KPU-nya. Yang datang tadi siapa Pak? Jaksa pengacara negara dan orang KPU. Apa kuasa hukum dari KPU? Pak, ini Nah. kan kalau misalkan sampai double ya, ini kan Iya. kenapa dari KPU kan juga institusi negara, apa Iya. sih Bapak permasalahkan sampai kenapa jaksa hadir, kenapa Bapak permasalahkan itu Pak? Saya permasalahkan begini, karena ketentuan KUH Perdata bunyinya begitu. Siapapun yang menerima kuasa baru, otomatis kuasa lama gugur, ditarik, gitu loh. Itu. Nah, Itu teknik mengundur-undur itu, Pak. nggak tahu deh, saya nggak bisa terjemahin gitu. Ya. Berarti yang Bapak permasalahkan sebenarnya jatuhnya lebih ke teknik ya? Iya, bukan itu. ada tendensi Gini. apa begitu? Kalau hukum acara itu harus tertib. Kalau nggak tertib, bahaya. Nanti putusannya bahaya. Terus dia mewakili siapa kalau gini caranya? Ya kan? Itu. Tertib beracara itu hukumnya mutlak. Harus. Gitu. Dengan adanya ini Pak, ini kan akhirnya diundur, maksudnya harus selanjutnya jadinya pemeriksaan sidang lagi dong, jadi bisa identitas lagi. Nanti. Bedanya. Ini peristiwa ini baru. Saya juga belum pernah ngalami. Nah, mungkin ada penetapan dari majelis besok boleh atau tidak ada dua kuasa ini. Itu kayaknya. Oh, dua kuasa ya. Iya, dua kuasa. Hakim bilang ini penambahan. Saya nggak bilang nggak bisa penambahan. Kalau penambahan itu dari internal KPU boleh. Tapi ini kan kejaksaan. Masa kejaksaan sama KPU tambahan? Itu kan yang berbeda itu. Ya kan? Pasalnya tadi pasal berapa Pak? Pasal 18, 16 KUH Perdata. Hafal loh saya. Pengalaman Bapak Kenapa tadi mic-nya mati? Waduh, nggak tahu deh. Pak, pengalaman Bapak kalau banyak kuasa gini berarti takut atau apa Pak? Waduh, masa takut sih? Wong ngadapi saya kok takut. Pak Palal, upaya selanjutnya apa yang dilakukan dengan Pak Palal selanjutnya Pak? Pada persidangan selanjutnya? Nunggu proses saja. Ikut proses sesuai hukum acara aja. Ya, Jadi oke. ditunda minggu depan Senin juga. Minggu depan Senin juga jam yang sama, ruang yang sama, mendengar putusan pengadilan ini. Boleh nggak pakai kuasa, dua kuasa gitu. Itu putusan. Iya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini mengingat kami sudah mendatangi Dikdasmen ya, bertemu dengan sekretaris Dikdasmen saat ini ya, Dr. Eko Susanto yang mengatakan bahwa Gibran hanya menyelesaikan 2 tahun di Orchid Park Secondary School kelas 9 dan kelas 10. Ya, dia harus mengulang ke kelas 9 lagi meskipun sudah lulus kelas SMP di SMP Solo ya, SMP Negeri 1 Surakarta. Di Orchid Park Secondary School dia harus mengulang ke kelas 9, kelas 3 SMP lagi. 2 tahun di sana sampai kelas 1 SMA. Ya, hanya sampai kelas 1 SMA. Jadi tidak lulus SMA di Singapura. SMA apalagi SMK. Nah, saya tanyakan, dari syarat penyetaraan ijazah yang ada di panduan penyetaraan ijazah di Ditjen Dikdasmen, ada di web arsip mereka, ya, di repositorinya, bahwa memerlukan penyetaraan ijazah, memerlukan ijazah yang perlu disetarakan. 1, transkrip nilai. 2, yang ketiga yang paling penting adalah raport 3 tahun. Artinya kalau ingin menyetarakan ijazah SMA, maka raport kelas 10, raport kelas 11, raport kelas 12. Itu yang Gibran nggak punya. Jadi Gibran nggak punya ijazah SMA, nggak usah ijazah SMA. Raport saja nggak punya 3 tahun itu. Ya. Nah, jawaban mereka adalah raport 2 tahun ini, kelas 12, kelas 13, kelas 11, kelas 12, itu berasal dari UTS Insert. UTS Insert itu kursus. Ya, ada 2 silabusnya, English course atau diploma. Kok bisa disetarakan dengan SMK? Ini transkrip nilai dari UTS Insert disetarakan menjadi raport kelas 2, kelas 3 SMA atau kelas 11, kelas 12 begitu. Itu harus diungkapkan di persidangan. Kita jangan berpikir dulu hasil akhir. Kita tahu banyak kekuasaan termul di mana-mana. Ya, tetapi kebenaran harus diungkapkan di persidangan ini dan saya memastikan itu harus diungkap oleh Pak Suban. Karena apa? Kita dapatkan sumber itu verbatim, ya, word by word dari pejabat Kemendikdasmen saat ini, ya, sekretarisnya,
yaitu Dr. Eko Susanto. Begitu. Oke. Ada pesan buat Pak Atip Latiful Hayat? Tolonglah, beranilah. Cuma menghadapi rakyat jelata kok takut sih? Takut, bukan takut menghadapi Rismon, Pak Roy, dan lainnya ya. Bu Tifa dan lainnya. Takut menghadapi kebenaran. Itu. Menyala abangku. Itu aja, menyala abangku, ya kan? Jadi itu barang. Jadi Ya. kemana? Begitu, takut loh, ya Tuhan. Udah nih, UGM takut. Dekdasmen takut. Coba KPU kita datang minggu ini. Takut nggak? Oke. Ya. KPU nasional belum ini, KPU pusat belum ngasih yang KPU 2014 pusat nanti kita akan datangi. Kok bisa kalian terima syarat menjadi wapres itu surat keterangan, bro? Ya. Ya, apa nggak kalian periksa itu Orchid Park Secondary School-nya sampai kelas berapa? UTS Insert-nya itu apa? Ini jabatan wapres loh, RI 2 loh. Masa sembrono seperti itu? Ini ada komentar nih Bang. Ya. Gibran semoga dipilih Tuhan. Mau jadi pendeta berarti ya. Oh iya. Dipilih atau dipanggil? Oh saya nggak tahu kalau itu. Dipanggil. Kalau dipanggil bagus ya bang. Bagus. Tapi rugi kita belum tahu. Kalau dipilih Tuhan jadi pendeta dong. Beres. Kita jadi ustad. Walaupun pakai sarung ya, tapi keren. Calon penguin. Jadi gini, saya tadi masa sekelas jaksa pengacara negara mau dikasih kuasa yang double-double. Itu hukum acaranya nggak boleh. Iya. Makanya hakim nggak bisa nolak. Dibanyak-banyakin kuasanya supaya menang kali gitu ya. Iya betul. Padahal bukan begitu. Jadi total kuasanya berapa, Bang? Jadi satu kuasa yang dari internal KPU 60. ditambah jaksa tadi nggak tahu berapa itu, ada 5 atau 6 tuh. Ya Tuhan. Oh jadi nama yang dikuasai itu ada 65. Yang kuasa yang KPU ya, yang Kuasa internal dari KPU dari KPU untuk internal KPU itu yang pertama saya lihat 60 nama. 60 60, nama. oh iya. Nah, Terus kalau dari sekarang Gibran? ditambah lagi tadi dari jaksa pengacara negara itu kalau nggak salah 5 tadi. 65 Terus dari ya. Gibran pertama jaksa pengacara negara juga saya tolak. Sekarang pakai pengacara profesional 3 orang aja. 3 orang. Ya. Us KPU pengacaranya 60, Bro. 60 tambah 5. Itu membayar mereka uang negara dong berarti KPU itu. Kalau saya Per dengar 60. Iya, tapi kalau saya dengar angka 65 kayak tahunnya G30S ya. G30S 65. Kok Disama-samain sih. 60 bukan 65. Tambah 5. yang lebih keramat itu nomor perkara Berapa, Pak? 583. Nah, itu keramat banget itu. 583. Iya, coba deh. Aduh, Keramat itu. otak gue belum nyambung nih, Bang. Iya. 583. 583 itu angka keramat itu. Selamat buat siapa, Pak? Selamat. Buat saya. Oh, amin, amin, amin. Katanya tunda minggu depan tunda lagi, minggu depannya lagi, tunda lagi, tapi lu gajian terus. Tunda sudah sebulan lu gajian terus. Hakim 280% dinaikkan. Udah biasa itu. Ya kalian kira itu nggak pajak rakyat itu, nunda mulu. Nggak usah sidang begini, sidang skripsi aja ditunda-tunda terus, marah mahasiswanya. Ya kasihan. Jatuh berkali-kali. Gaji lu udah 10 kali dari gaji dosen. Parah. Racikan Berita